Renungan Awam Katolik Jumat 26 Juni 2026. Bacaan Injil dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari kekasih Tuhan, satu kekhasan Injil Matius dalam skemanya adalah Yesus bersabda, lalu dia berkarya. Dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7, yaitu khotbah di bukit, Yesus menyampaikan sabda-sabdanya yang hendak diikuti oleh setiap orang Kristen. Dalam pasal 5 sampai 7 kita sudah mendengarkan berbagai pengajaran Yesus tentang keutamaan sebagai pengikut Kristus. Nah, pada pasal hari ini, pasal 8 ayat 1 sampai 4, setelah Yesus turun dari bukit, dia langsung berkarya di tengah-tengah umat manusia. Datanglah kepadanya seorang kusta, lalu berkata kepada Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu seketika itu juga Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Bapak Ibu sekalian, seorang yang berpenyakit kusta pada zaman Yesus bukannya soal fisik, bukannya soal sakit fisik, tetapi juga ada hubungannya dengan penyakit rohani dan sosial. Seorang yang berpenyakit kusta memiliki tempat khusus di luar perkampungan atau di luar perkotaan. Mereka tidak bisa sembarangan bergabung atau bersama dengan masyarakat pada umumnya. Biasanya mereka diberi tanda berupa lonceng atau tanda lain, sehingga ketika mereka lewat, orang bisa menyingkir. Hal ini disebabkan karena penyakit kusta dianggap bisa membuat orang tidak tahir atau tercemar. Nah, karena itu ketika seorang kusta sampai kepada Yesus, tentu dia sudah melewati berbagai rintangan, berbagai usaha sudah dilakukan supaya bisa bertemu dengan Yesus. Seorang kusta itu tentu sudah mendengar banyak hal tentang Yesus, dan imannya mendorong dia untuk berusaha datang kepada Yesus. Maka dia datang dan langsung bersujud menyembah Yesus. Di sini berarti orang kusta itu mengakui bahwa Yesus sebagai orang yang berkuasa, sebagai Allah yang menyelamatkan. Karena itu, dengan rendah hati dan sujud dia berkata, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dengan kerendahan hati, baik dengan kata-kata maupun dengan sikap tubuh, dia merendahkan dirinya bersujud di hadapan Yesus. Nah, tentu Yesus melihat itu, tanpa lama-lama berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu jugalah orang kusta itu menjadi sembuh atau tahir. Ibu bapak sekalian, dalam hidup kita tentu juga memiliki sakit-sakit kusta yang lain. Apakah itu kemalasan? Apakah itu dosa-dosa lain? Seperti
keinginan untuk bersenang-senang? Apakah itu keinginan untuk menang sendiri dan juga menyepelekan orang lain dan banyak sakit-sakit kita yang lain, yaitu sakit-sakit rohani. Karena itu, agar dapat sembuh dari penyakit ini, kita harus berani datang kepada Yesus, merendahkan diri, memohon ampun kepadanya atas segala kesombongan, atas penyakit kita itu, agar kita bisa disembuhkannya. Karena itu, sikap kerendahan hati dan usaha olah diri adalah salah satu usaha untuk datang kepada Yesus, sehingga Yesus pun, Allah yang menyelamatkan itu, segera dan dengan kemurahan hati mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita, dalam bermasyarakat, terutama dalam keluarga, kita mesti merendahkan diri di hadapan Allah, terutama di hadapan keluarga saudara kita. Kita mau memohon atas kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita bisa disembuhkan, kita bisa dipulihkan. Karena dengan kesembuhan dan pulihnya kita, kita layak menjadi anak Allah, kita layak di hadapan Allah, dan kita layak di hadapan sesama manusia. Amin.